Kazakhstan merupakan salah satu negara Turki merdeka di Asia Tengah sekaligus negara terbesar ke-9 di dunia, berdasarkan luas wilayah. Di balik bentang alamnya yang sangat luas, tersimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Negara ini memiliki cadangan minyak, gas alam, uranium, emas, hingga biji besi dalam jumlah besar, sehingga sektor pertambangan dan energi menjadi tulang punggung perekonomiannya. Secara geografis, Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di utara, Tiongkok di timur, serta Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan. Letak tersebut membuat negara ini menjadi persimpangan berbagai budaya. Bahasa Rusia masih digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, sementara pengaruh budaya Tiongkok juga mudah ditemukan, misalnya melalui beragam makanan yang dijual di jalanan. Iklim Kazakhstan didominasi musim dingin yang panjang. Salju menyelimuti sebagian besar wilayah selama berbulan-bulan setiap tahun. Karena itu, musim semi dan musim panas menjadi waktu yang paling nyaman bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam maupun kehidupan perkotaan. Negara ini juga mudah dijangkau melalui penerbangan langsung dari beberapa kota besar, termasuk Istanbul dan Ankara. Sekitar 70% penduduk Kazakhstan memeluk agama Islam. Namun, akibat pengaruh sejarah dan budaya Rusia, konsumsi minuman beralkohol dan produk berbahan daging babi masih cukup umum dijumpai. Kebiasaan tersebut turut memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas di beberapa wilayah. Kuliner Kazakhstan mencerminkan kehidupan masyarakat nomaden Asia Tengah yang mengandalkan daging dan produk susu sebagai makanan utama. Hidangan paling terkenal adalah beshbarmak, yaitu sajian daging yang secara tradisional disantap menggunakan tangan. Selain itu, terdapat pangsit khas Kazakhstan yang berukuran jauh lebih besar dibandingkan pangsit pada umumnya. Aneka sosis tradisional yang menyerupai sucuk juga menjadi makanan favorit masyarakat setempat. Keberagaman etnis menjadi salah satu ciri Kazakhstan. Selain etnis Kazakh, terdapat sekitar 200.000 orang Turki yang tinggal di negara ini, termasuk komunitas Turki Ahiska dan Ughur. Turki Ahiska memiliki sejarah yang kelam, karena pada masa pemerintahan Joseph Stalin mereka dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan dipindahkan ke berbagai wilayah Asia Tengah. Hingga kini, komunitas tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah desa di Kazakhstan. Jika berkunjung ke pedesaan, hampir setiap rumah memiliki dombra, alat musik petik tradisional yang menjadi simbol budaya Kazakhstan. Suara khas dombra telah menjadi bagian penting dari musik rakyat dan juga dikenal luas di negara-negara tetangga seperti Uzbekistan dan Kirgistan. Dalam beberapa dekade terakhir, Kazakhstan juga menjadi tujuan para pengusaha asing, termasuk ribuan warga Turki yang membuka restoran, kafe, hingga perusahaan konstruksi. Meski demikian, wisatawan tetap disarankan berhati-hati saat menggunakan taksi karena ada pengemudi yang mematok tarif jauh lebih mahal kepada turis. Di kalangan sebagian masyarakat bahkan berkembang anggapan bahwa wisatawan dari Turki dan Azerbaijan memiliki kekayaan melimpah, salah satunya dipengaruhi oleh tayangan serial televisi yang menampilkan kehidupan mewah. Sejarah Kazakhstan tidak selama era tersebut, wilayah ini menjadi lokasi utama pengujian senjata nuklir. Diperkirakan hampir seperempat dari seluruh uji coba nuklir dunia dilakukan di Kazakhstan. Dampaknya sangat besar, dengan jutaan orang mengalami kanker maupun penyakit serius akibat paparan radiasi. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Kazakhstan meraih kemerdekaannya dan mengambil langkah penting dengan menghentikan program senjata nuklir secara sukarela. Keputusan ini mendapat perhatian dunia karena menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap perdamaian. Perjalanan ibu kota Kazakhstan juga cukup unik. Awalnya pusat pemerintahan berada di Almaty. Pada tahun 1998 dipindahkan ke Akmola yang kemudian berganti nama menjadi Astana. Pada 2019, kota ini sempat berganti nama menjadi Nur-Sultan. Berbeda dengan banyak negara bekas Uni Soviet yang masih dipenuhi bangunan bergaya Soviet, Astana tampil dengan wajah yang sangat modern. Gedung pencakar langit, jalan raya yang lebar, serta proyek pembangunan berskala besar mendominasi kota ini. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan mengembangkan industri konstruksi dan jasa. Pendekatan ini sering dibandingkan dengan model pembangunan negara-negara Teluk yang mengandalkan proyek-proyek megah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, modernisasi tersebut juga menuai berbagai pendapat. Sebagian orang menganggap pembangunan yang terlalu berfokus pada gedung-gedung tinggi dapat mengurangi karakter dan identitas kota. Kemajuan sebuah negara dinilai tidak hanya dari banyaknya bangunan megah,
tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat, pelestarian budaya, serta keseimbangan dengan lingkungan. Di sisi lain, Kazakhstan dikenal memiliki infrastruktur jalan yang baik. Peraturan lalu lintas diterapkan dengan ketat, sementara jalan raya selalu dijaga kebersihannya. Saat musim salju tiba, petugas bergerak cepat membersihkan salju dan menaburkan garam agar lalu lintas tetap aman. Saat ini Kazakhstan dihuni sekitar 20,5 juta penduduk, dengan mayoritas beragama Islam. Perpaduan antara sejarah panjang, kekayaan alam, budaya nomaden, serta perkembangan kota-kota modern menjadikan Kazakhstan sebagai salah satu negara paling menarik untuk dipelajari maupun dikunjungi di kawasan Asia Tengah. Jika Astana menampilkan sisi modern Kazakhstan dengan gedung-gedung futuristiknya, maka Almaty menghadirkan suasana yang lebih hangat dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di negara ini dengan sekitar 2 juta penduduk, Almaty menjadi pusat budaya, kuliner, dan pariwisata yang selalu ramai dikunjungi. Jalan-jalannya dipenuhi pepohonan rindang, kafe-kafe modern, serta latar pegunungan yang membuat kota ini memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu hal yang paling mudah ditemukan di Almaty adalah ragam kulinernya. Di hampir setiap sudut kota terdapat kios makanan dan jajanan kaki lima yang menawarkan cita rasa khas Asia. Pengaruh Jepang, Korea, dan Tiongkok begitu terasa melalui aneka mie, pangsit, makanan laut, hingga camilan kekinian. Selain itu, restoran Turki juga tersebar di berbagai kawasan sehingga wisatawan memiliki banyak pilihan untuk menikmati hidangan dari berbagai negara. Meski demikian, wisatawan perlu memperhatikan jenis daging yang digunakan dalam setiap hidangan. Selain daging sapi, masyarakat Kazakhstan juga terbiasa mengonsumsi daging kuda dan daging babi. Bagi orang Kazakh, daging kuda bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Hidangan berbahan daging kuda sering disajikan pada acara penting atau kepada tamu sebagai bentuk penghormatan, bahkan harganya seringkali lebih tinggi daripada daging sapi. Hal unik lainnya adalah harga daging ayam yang hampir setara dengan harga daging sapi. Kondisi ini terjadi karena peternakan sapi dan kuda jauh lebih berkembang dibandingkan peternakan unggas. Akibatnya, perbedaan harga antara ayam dan sapi tidak terlalu jauh. Bahkan di beberapa restoran, menu berbahan ayam dan sapi dijual dengan harga yang hampir sama, sesuatu yang mungkin terasa tidak biasa bagi wisatawan dari negara lain.